idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Nah, artinya Bapak Ibu, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dosi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengajak kita semuanya, khususnya dari RT 0666, untuk menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa, saudara sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Dengar dulu sampai selesai, baru saudara ambil kesimpulan. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah? Kalau salah, silahkan saudara benarkan tanpa perlu melapor ke pihak yang berwajib, ke pihak hukum. Cukup Anda membenarkan, lalu Anda meluruskan bila apa yang saya sampaikan salah. Tetapi bila apa yang saya sampaikan benar, saudara harus banyak merenungkan, introspeksi diri, lalu ambil kesimpulan dan ambil keputusan untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kata Alkitab, di luar Dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Dalam Alkitab dengan jelas ditulis, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Maka Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, saya mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran. Di situ dikatakan, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ini ayat Al-Quran Bapak Ibu. Bang Pendi, kenapa sih suka membaca ayat mereka? Kita tidak suka membaca ayat mereka Bapak Ibu, cuma kita memperdengarkan kepada mereka, kita memperlihatkan kepada teman-teman di sana supaya mereka membaca, lalu mereka juga melihat artinya, lalu mereka bisa mengambil keputusan. Siapa Isa Al-Masih yang dimaksud dalam surat Ali Imran ini? Nah, artinya Bapak Ibu, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Bapak Ibu, ada hal yang sangat luar biasa di ayat ini saudaraku. Di situ dikatakan, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Saudara, kita sering mendengar kita yang mengikut Yesus, mereka katakan kita inilah orang yang kafir. Menurut ayat ini, siapa yang kafir? Silakan saudara komentar dengan lemah lembut dan beri pandangan kepada mereka. Siapa yang dimaksud orang kafir di surat Ali Imran ini? Nanti saya akan tampilkan ayatnya. Nah, itu ayat Al-Quran Bapak Ibu. Sekarang kita beralih kepada firman Tuhan. Saya mengambil beberapa ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Di rumah Bapakku, kata Yesua HaMasiah, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ
untuk menyediakan tempat bagimu. Saat ini Yesus Hamasiah ada di sana lagi menyediakan tempat untuk kita semuanya. Karena tempat yang dia persiapkan untuk kita harus penuh Bapak Ibu. Ini kata firman Tuhan sendiri kepada kita. Orang yang percaya kepadanya, orang yang mengikuti dia, orang yang beriman kepadanya, orang yang taat terhadap firman-Nya. Di mana dia berada, kita pun harus berada. Ini kata firman Tuhan, ini janji firman Tuhan Bapak Ibu. Apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Dan semua tergenapi saudara. Jadi kata firman Tuhan itu bukan main-main ya. Semuanya tergenapi. Maka saya selalu ulang-ulang. Kita orang Kristen percaya apa kata firman Tuhan. Bukan percaya kepada apa kata si A didengar dari si B didengar dari si C didengar dari si D didengar dari si E. Lalu berimanlah, percayalah. Kita orang Kristen tidak seperti itu. Kita percaya berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, ketika Yesus pergi ke sana dan dia menyediakan tempat bagi kita, lalu dia nantinya akan datang kembali. Untuk apa dia datang? Untuk menjemput kita supaya kita dibawa ke tempat yang lagi dia persiapkan sekarang. Saat ini dia lagi persiapkan tempat bagi kita Bapak Ibu. Nanti setelah tempat itu selesai, dia hadir kembali, dia datang yang kedua kali ke dunia ini untuk menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya supaya kita dibawa ke tempat yang lagi dia persiapkan saat ini, yaitu surga, saudara. Ya, surga. Berbeda sekali dengan pandangan iman saya yang lama. Pandangan iman saya yang lama, Isa Al-Masih datang nantinya untuk membunuh babi, untuk mematahkan salib, dan untuk menghapus jizyah. Saudaraku, tiga hal ini, tiga-tiganya bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Membunuh babi. Tidak perlu Tuhan datang untuk membunuh babi. Tidak perlu Isa Al-Masih datang dari surga, turun dari surga ke dunia ini hanya untuk membunuh babi. Tidak perlu. Kita bisa lakukan. Kami di Mentawai sering gitu, kejar babi hutan. Kami tangkap babi hutan, kami potong, makan. Enak, lezat, nikmat sekali. Jadi tidak perlu Isa Al-Masih datang hanya untuk membunuh babi, capek-capek. Datang ke dunia ini hanya untuk membunuh babi. Yang kedua, untuk mematahkan salib. Nah, ini juga bisa kita lakukan Bapak Ibu. Tidak perlu dia datang untuk mematahkan salib. Ya, tidak perlu. Bahkan orang-orang di sekitar kita hari-hari ini kita melihat banyak sekali di antara mereka yang sangat benci kepada salib. Bencinya minta ampun. Kita tidak tahu apa yang membuat mereka benci kepada salib. Maka kita perlu hadir di tengah-tengah mereka Bapak Ibu, untuk mengajak mereka berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, berpikir secara waras, bahwa salib itu bukan sesuatu hal yang ditakutkan, bukan sesuatu hal yang menakutkan, karena salib itu bukan setan, bukan hantu blau, tetapi salib itu adalah hanya lambang kekristenan, tidak lain. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau Bapak Ibu ambil salib, Bapak Ibu patahkan, Bapak Ibu bakar, tidak akan ada efek apapun kepada Bapak Ibu, karena salib itu benda mati di mana dia tidak bisa mendatangkan mudarat Bapak Ibu dan tidak bisa mendatangkan kebahagiaan Bapak Ibu. Hanya lambang, toh sebatas lambang saudara. Ya, jadi salib itu sebatas lambang, bukan hantu belau. Nah, yang ketiga, dia datang untuk menghapus jizyah ataupun pajak. Nah, lagi-lagi ini juga seperti itu Bapak Ibu, bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Tidak perlu dia datang, tidak perlu dia hadir, tetapi ya terserah Bapak Ibu, karena itu bukan iman kita. Cuma kita sesekali perlu buat perbandingan, untuk apa Yesus Hamasiah datang yang kedua kali, dan untuk apa Isa Al-Masih turun ke bumi, datang di akhir zaman nantinya. Yesus datang untuk menghakimi orang yang mati dan yang hidup. Yang kedua, Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita, orang-orang yang sudah beriman, percaya, bertakwa kepadanya, masa kita hidup di dunia ini. Dia datang untuk mengangkat kita, dia bawa kita ke tempat di mana tempat itu sudah Yesus sediakan, saudara. Maka jangan sampai saudara menyangkal dia. Kalau saudara menyangkal dia, kita mati, itu tidak ada tempat
di surga saudaraku. Ya, karena dia yang mempunyai surga. Ya, dia suka-suka dia. Ya, suka-suka dia. Dia memberikan surga kepada siapa? Ya, tentunya kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang taat kepada dia, kepada orang-orang yang tinggal dalam firman-Nya. Tidak diberikan kepada orang sembarangan, tidak diberikan kepada orang yang menghina, mencemooh, mengolok-olok dia. Tidak diberikan, Bapak Ibu. Jadi surga itu disediakan, dipersiapkan, diberikan untuk kita yang mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hadir kembali untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Dia hadir kembali untuk mengangkat kita orang yang percaya. Kita dibawa ke tempat yang lagi dia persiapkan hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu, dia berkata lagi, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang dirindukan oleh Yesus. Dia merindukan supaya di mana dia berada, kita berada. Bapak Ibu, sore ini Yesus berada di mana? Di surga. Jadi dia merindukan kita yang mengikuti dia, yang percaya, beriman, tinggal dalam firman-Nya, berada pula di surga. Dia tidak ingin kita berada di neraka. Orang yang berada di neraka adalah orang yang menyangkal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menghina, mencemooh, mencaci maki, dan orang yang mempelintirkan firman Tuhan. Ya, orang yang membelokkan sejarah mengenai kehidupan Yesus. Yang pertama sekali mengenai kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Jadi Yesus rindu di mana dia berada, kita pun berada. Dalam Al-Quran surat yang tadi dikatakan, Allah mengangkat Isa Al-Masih dan membersihkan Isa Al-Masih di antara orang-orang yang kafir, dan membuat orang-orang yang mengikut Isa Al-Masih di atas orang-orang yang kafir. Jadi dalam Al-Quran dikatakan orang yang mengikut Isa Al-Masih itu di atas orang-orang yang kafir. Nah, ya otomatis di mana Isa Al-Masih berada, kalau kita melihat orang-orang yang mengikut Isa Al-Masih pun berada di situ. Karena itu kata Al-Quran dan jelas tertulis. Maka Bapak Ibu, kita selalu menyampaikan apa yang tertulis. Nah, jadi sebenarnya saudara-saudara kita dari seberang juga begitu. Mereka membantah kita, lalu disertai dengan dalil, dengan ayat. Jangan dia menghina kita. Nah, ini mereka menghina kita, lalu kita dibenturkan dengan pengikut dia. Tidak mereka jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Justru mereka memfitnah kita dan kita dibenturkan dengan pengikutnya. Ini tidak fair, ini tidak baik ya. Kelakuan seperti itu tidak baik. Nah, Bapak Ibu, ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, Yesus katakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas menjawab, Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus mendekat, dia berkata kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini yang membuat saya bertobat. Ayat ini yang membuat saya murtad dari agama Islam, Bapak Ibu. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu saya percaya, saya baru menyadari bahwa saya selama ini salah menganggap dia. Karena belum ada pencerahan. Karena apa yang terselubung dalam hati saya belum disingkapkan. Penyingkapan itu ada. Apa yang terselubung dalam hati saya disingkap ketika saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata Filipus kepadanya, ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Elohim karena mereka tidak mengenal Yesus. Orang yang tidak mengenal Yesus, mereka juga tidak mungkin mengenal Elohim. Mereka tidak mengenal Putra, tidak mungkin mereka mengenal Bapa. Orang yang tidak mengenal Bapa, secara otomatis juga mereka tentu tidak akan mengenal Putra. Karena kita mengenal Bapa melalui Putra, melalui Yesus. Siapa yang mengenal dia, maka orang tersebut mengenal Bapa yang mengutus dia. Kenapa ayat yang lain Yesus katakan ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus masih bertanya jawab kepada Yesus, Tuhan, coba tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Karena Yesus berkata di ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lalu Filipus datang mendekat kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, para pencinta Sedal Bagian, luar biasa firman Tuhan yang menguatkan kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ya, di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya untuk berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, jaga sikap hati dan motivasi saudara di dalam Tuhan, dan selalu berada di dalam firman Tuhan. Ingat, jangan pernah saudara punya niat untuk menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia benar-benar tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Assalamualaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah, berwah kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa saudara, agar melalui pelayanan kita orang-orang bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Dia, seperti saya katakan tadi, tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Terima kasih.